Saya heran nih sebelum jawab. Ini kan Pak Prabowo menerima warisan masalah gini banyak, tapi akrab aja tuh sama presiden sebelumnya. Itu kan jadi misteri kan, yang membuat akhirnya hipotesa kita kemana mana. Apa tuh? Salah satu hipotesa nih hasil ngobrol-ngobrol ya, kan Pak Prabowo dekat juga sama Cina, Mmm, presiden sebelumnya juga dekat sama Cina tuh. Kalau ternyata Cina yang nitipin presiden ini ke Pak Prabowo gimana? Kayak itu kalau rakyat mendukung pemerintah kok, sekarang pemerintah mau nggak nyelamatin rakyat? nah itu, makanya saya pernah bilang, mahasiswa itu demo karena sayang sama negaranya. Iya, Pertanyaan saya, negara sayang nggak sama rakyatnya ini? lah, Itu. jaga negara ini, jangan kemudian apa yang pernah disampaikan Pak Prabowo itu kejadian juga. Apa tuh? Yang 2030 katanya Indonesia nggak Indonesia bubar. ya menurut saya jangan dianggap remeh kondisi saat ini oleh pemerintah. Jangan dianggapnya semua baik-baik aja. Indonesia gelap, lu aja kali, kita tuh terang, ya nggak bisa gitulah. Mmm. Emangnya yang hidup di Indonesia cuma pejabat-pejabat doang kan? Enggak. Jumpa lagi di channel DS TV. Di sini kami walk the talk, bukan walk kayak Bapak Anu, ya. Di sini kita ngomong tapi juga bertindak, ya, bukan cuma omong-omong. Hmm. Tamu kita hari ini, Ya, Bung Hendy Satrio. Tepuk tangan dulu dong, Bung Hensat. akhirnya saya diundang lagi nih, udah lama Bang Deddy. Iya, Waktu itu mau undang nggak jadi-jadi. nggak jadi-jadi karena tahulah kan kisruh sekarang banyak, jadi ya Ya, itulah kita waktunya terbatas banget nih. Udah lama kita ya. nggak, melakukan aktivitas, bahkan kadang udah janji terpaksa kita, batalin nih. Jadi begitulah kalau negara lagi dikuasai para para apa istilahnya ini, para-para lah. Ya, parah-parah lah. Nah, para-para. Tapi itu ada grupnya tuh. Grup apa itu? Ada para grup. Para grup? Oh iya, para grup. Tapi bukan, ini kita ngomongin para-para, bukan Ini ngomongin para grup. para-para, iya, Ya, bukan yang parah-parah lah. ya, ya. Bung Hensat, mahasiswa terus bergerak, Hmm, ya. ya. Apa yang Bung Hensat lihat nih? Jadi kan, mahasiswa itu kan sebetulnya cerminan masyarakat kelas menengah dan, bawah tuh. Mmm, Kenapa saya bilang bawah juga, karena mereka juga ada yang datang dari keluarga masyarakat ekonomi yang di bawah. Ini mohon maaf bukan menghina ya, tapi kan kenyataannya memang ada iya, level-levelnya. Nah, pada saat mereka bersuara tentunya ada hal-hal yang, menarik perhatian mereka gitu. Nah, saya juga dulu waktu mahasiswa demo-demo gitu. mmm, Nah, pada saat demo tuh ya macam-macam aja yang kita mau tuntut kan. Tuntutan pertama saya sebagai mahasiswa waktu itu demo di Gedung Sate tuh di Bandung, Bandung. minta trotoar kami tuh. Oke, Bareng Dandi Laksono, Teguh Santosa tuh ya, anak-anak Unpad itu. Itu karena kita pengen punya trotoar, tapi nggak dikasih-kasih, sehingga banyak mahasiswa dan rakyat yang keserempet-serempet bis waktu itu. mmm, Akhirnya kita terpaksa demonstrasi. Nah, kalau ada demonstrasi mahasiswa, artinya ada kegundahan dari mereka yang ingin iya, mereka sampaikan. Nah, yang terakhir ini kan Undang-Undang TNI. RUU TNI atau Undang-Undang TNI yang sudah disahkan ini, kenapa kemudian menggelisahkan mahasiswa? Menurut saya ada 3 hal tuh. Yang pertama, komunikasi publik dari, pemerintah atau penguasa ke teman-teman mahasiswa, ini pesannya nggak sampai. mmm, Jadi jelek nih. Ini iya, komunikasi emang jadi masalah sendiri nih iya, di rezim ini. Kemudian yang kedua, selain komunikasi, mereka mungkin membaca sejarah juga, karena sebagai mahasiswa mereka bisa membaca sejarah dan akhirnya ada trauma-trauma itu. iya, Nah, yang ketiga, akumulasi 2 hal tadi, ada keinginan untuk mencegah supaya hal-hal yang pernah terjadi itu tidak terjadi. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat banyak sekali, aspirasi jalanan atau demokrasi jalanan, panggung demokrasi jalanan yang disampaikan teman-teman mahasiswa di jalan, berkaitan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan kegundahan mereka. Bukan cuma RUU TNI aja mereka gundah kan, waktu KPK juga gundah, terus kemudian waktu keputusan MK juga gundah, jadi banyak hal. Nah, ini mahasiswa ini memang, ya cara mereka mengungkapkan kegelisahan tuh emang di jalan. iya, Banyak yang mengatakan, "Kan udah ada media sosial, it's different things," gitu. mhm, Kalau media sosial itu tetap saja ada filternya, yaitu ya kalau nggak follow ya berarti nggak baca kan. Tapi aksi-aksi di jalan ini merepresentasikan sebuah gerakan rakyat yang bisa terlihat gitu. Dan kalau sudah keluar ke jalan,
itu kan yang ngelihat bukan nasional aja, tapi juga internasional. Internasional. Nah itu, dan sampai hari ini, saya salutnya sama teman-teman mahasiswa itu walaupun bergeraknya di beberapa tempat sendiri-sendiri, tapi itu tujuan dan tuntutannya sama gitu. Nah sayangnya juga saya melihatnya justru, di responnya, represif juga gitu, ada Iya, beberapa yang, beredar di media sosial, mengalami represif dari aparat nih. Nah ini menurut saya seharusnya bisa segera ditanggulangi nih, Bang Deddy. Cara iya, menanggulanginya menurut saya adalah yang pertama adalah didengarkan gitu ya, yang kedua didengarkan, yang ketiga didengarkan gitu. Kan ini sebetulnya misalnya kita tentang RUU TNI ya, yang baru-baru aja kan RUU Koperasi gitu iya. ya, Koperasi terus kan belum, baru akan mau baru mau akan dibahas, ya. walaupun sudah mulai rame. Ya, Tapi coba kita fokus di tadi itu. eh Artinya kalau menurut Bung Hensat, tisu, RUU TNI kemarin, heeh, itu hanya apa namanya, trigger. Tapi ada banyak faktor di bawah itu yang kemudian menjadi kegundahan mahasiswa ya, sehingga iya, kemudian muncul tagar Indonesia gelap dan sebelumnya kabur aja kabur aja dulu. dulu. Ya jadi gini, sebetulnya kan walaupun mahasiswa itu tidak mengatakan bahwa ada yang nggak beres gitu ya di RUU TNI, pelaku-pelaku, RUU TNI ini, para wakil rakyat itu mengisyaratkan memang ada antisipasi terhadap, pengesahan RUU ini. Mmm, Apa antisipasinya? Ya dilaksanakannya pas bulan Ramadan, ngejar sebelum lebaran, mhm, supaya adem ayem gitu kan, nanya dalam kondisi Ramadan, mudah-mudahan adem ayem aja, kan itu kan dikondisikan sebetulnya. Tapi ternyata nggak demikian dengan, teman-teman mahasiswa, mereka tetap ingin mengisyaratkan atau menyuarakan kegelisahan mereka gitu. Tagar Indonesia gelap atau kabur aja dulu kan bukan tagar yang sembarangan juga gitu iya. mereka sampaikan. Jadi artinya pada saat menyampaikan itu memang mereka ada kegundahan dan gini loh, yang paling saya sedih itu dari aksi-aksi mahasiswa adalah gini, usaha-usaha dari beberapa kelompok yang mengatakan bahwa aksi mahasiswa ini ditunggangi. Maha sewa katanya. Nah itu dia, Bahkan kita yang PDI Perjuangan yang dituding nih yang gerakin mahasiswa. Hebat banget ya, agak tersanjung juga kita itu. banyak duit ya. Banyak duit bisa gerakin mahasiswa, Iya padahal iya. mungkin kebanyakan mereka milih Prabowo Gibran malah dulu. Iya saya yakinnya juga begitu tuh. Karena gini juga, waktu saya mahasiswa, seingat saya kami nggak ada yang menggerakkan tuh. Mmm, Bahkan untuk, demonstrasi aja kan kita membiayai diri sendiri tuh. iya, Mahasiswa kalau membiayai demo sendiri itu lucu-lucu Bang. Misalnya ngopi bisa satu gelas beramai-ramai gitu ya, bisa 6 orang, 7 orang tuh. Makan juga begitu. Bahkan pulangnya pun kita harus jalan gitu, misalnya dari, TKP lokasi ke tempat, penghentian bis gitu atau mmm, terminal bisnya atau, ke stasiun gitu kita iya, jalan kaki gitu. Jadi kalau kemudian ada demo yang, katanya ditunggangi atau dibayar, itu saya agak ribet juga tuh, iya, mikirinnya. berarti kan ini ada upaya pembelokan narasi kan, Ya, untuk men-downgrade ya, gerakan mahasiswa ini, bahwa seolah-olah itu bukan demo berdasarkan hati nurani, tapi pesanan-pesan politik gitu, ini kan ya, menghina mahasiswa sebenarnya. sangat menghina dan sebetulnya kan kalau memang, ada yang menggerakkan, itu kan easy ya buat penguasa, buat pemerintah untuk menahan si penggeraknya gitu. Jadi maksudnya misalnya begini ya, kan pernah lah ya, di Indonesia juga nih terjadinya kan, di presiden yang lain lah ya. Mmm, Tiba-tiba katanya mahasiswanya ada raker dikirim ke Lombok. Saya nggak tahu nih benar atau tidak. Jadi kalau kalau memang tidak benar, silakan nanti Bang Deddy undang mahasiswanya bilang nggak mmm, benar. Jadi maksud saya itu lebih mudah untuk mencegah mahasiswa turun ke jalan daripada, menggerakkan mahasiswa gitu. iya, iya, Mahasiswa itu kan tetap, butuh leaders. Ini kalau leaders-leaders-nya kemudian ditawarin mahasiswa, nggak usah apa, ditawarin beasiswa, nggak usah mimpin demo ya, saya yakin nggak akan demo nggak tuh. demo. Jadi menurut saya lebih mudah, apa namanya, mencegah demo terjadi by mahasiswa daripada menggerakkan mahasiswa untuk demo gitu. Iya, tapi kembali ke yang tadi, oke, kegundahan soal RUU TNI pada waktu itu, walaupun sebenarnya kan kita sendiri di fraksi, PDI Perjuangan kan jelas tuh, kita menggugurkan tuh keinginan lebih dari 14, Ya, heeh kementerian itu. heeh, Bahkan kementerian, apa namanya, KKP bisa dikeluarkan tuh dari situ, iya, ya, untuk prajurit aktif. Dan kemudian harus mundur.
ya, atau pensiun dari dinas kemiliteran baru boleh ke Iya, lembaga sipil misalnya gitu ya. Nah, tetapi saya menangkap sebenarnya RUU TNI ini, okelah mereka punya trauma-trauma dan kemudian bayangan kalau rezim militeristik kembali seperti dulu, persoalan kebebasan, persoalan ancaman fisik dan sebagainya. Tapi apakah tidak termasuk juga kekhawatiran mereka soal ekonomi yang menurut mereka tidak terlalu baik? oh, itu jelas. Jadi gini, di RUU TNI dulu ya, menurut saya saat ini penguasa, pemerintah itu harus melakukan komunikasi yang baik ke seluruh rakyat. Mhm, Termasuk tadi yang, Bang Deddy sampaikan kan iya, mereka harus pensiun. Mungkin adik-adik mahasiswa banyak juga yang tidak mendengar itu. Jadi harusnya disampaikan. Kemudian yang kedua, saya setuju, kegundahan-kegundahan di ekonomi itu menurut saya juga dirasakan. mmm, Misalnya begini, PHK itu kan terjadi di mana-mana. yes, Dan kemudian pasti teman-teman mahasiswa juga memahami ini, bahwa ada pergerakan-pergerakan harga yang mulai naik gitu ya. iya, Terus kemudian lagi selain ada, PHK-PHK, ini kan juga adik-adik mahasiswa ini kan memang golongan cerdas ya, cerdik iya, pandai dan pasti mengikuti gitu. Misalnya ada, trust ya, yang ini kelihatannya nggak ada nih sekarang di pemerintahan ini, yang dari pasar selalu dinilai negatif. iya, Trust atau kepercayaan ini kan sebetulnya inti dari investasi kan. iya, Bang Deddy kan nggak, kalau betul, investasi bukan melulu keuntungan iya, profit, tapi iya, nanti gitu kan, yang betul. penting kan gue percaya dulu Tapi nih. kalau ada ketidakpastian ya Nah, ngapain makanya juga gua taruh duit. kan pastinya juga adik-adik mahasiswa ini kan belajar. Waktu zaman Soeharto di awal-awal ada trust, maka BUMN-nya tuh naik terus. Pada saat nggak ada trust, kolaps 98 selesai. Nah, misalnya pergerakan ekonomi dari pemerintahan Pak Prabowo di Danantara. Mmm, Tujuannya oke positif. Cuma ternyata pasar nggak menilai itu yes, positif. Akhirnya sempat merah. Kan adik-adik mahasiswa juga belajar. Kemudian bagaimana dolar melonjak terus terus, sampai 16.600 mungkin saat ya kita bicara sekarang ini ya. 16.550 Ya something ya. 16.550. Memang ada beberapa ekonom bilang, "Hen, bedanya krisis 98 dengan yang sekarang, waktu 98 itu kaget dari 2.000, 3.000 terus langsung 16.000. Makanya kemudian pasar responnya kaget tuh, krisis tarik semua. Kalau sekarang bertahap. Jadi sebetulnya nggak apa-apa. Oh ya? Gitu. Kok nggak apa-apa gimana Lah caranya gitu. lah itu perusahaan-perusahaan bayar utang beli bahan baku kan pakai Nah, dolar. itulah dia. Makanya saya bilang begini, kalau sampai 17.000 saja, pastinya kan banyak sekali pabrik-pabrik yang bahan bakunya harus import, Yes, dia nggak bisa beli lagi. Kalaupun dia bisa beli, jual produknya mau di harga berapa. Nah, ini ada lagi yang nyautin, nggak semuanya rugi. Kalau yang di nikel, timah tambang lah oh iya, basically, mereka pasti seneng tuh. Nah, kalau bisa dolar tambah tinggi. Ya itu kan nyusahin orang bos namanya kan. berapa orang sih yang kerja di tambang di seluruh Indonesia? Exactly gitu. Nah, ini jadi ada tarik ulur sebuah pembenaran-pembenaran yang kemudian mereka juga gelisah. Jadi gini loh Bang, kan waktu itu kita pikir tagar kabur aja dulu, ini mungkin buat Gen Z nih, buat anak-anak muda yang pengen penghidupannya lebih layak, jangan-jangan kalau di luar negeri bisa hidup layak. Iya, Ini kalau kondisinya ekonomi terus begini artinya, tidak membaik, ini yang menggunakan kabur aja dulu justru orang-orang tajir, mmm, orang-orang kaya yang kabur duluan kan. iya, iya. Kan mereka juga trauma kan, daripada gua kayak 98 nih, Iya, kayak ada gini lagi kayak gitu. kerusuhan di Nah, mana-mana. akhirnya gua cabut dulu aja gitu. Oke. Nah, ini anak-anak mahasiswa ini kan orang tuanya biasanya Gen X ya. Ya, Kayak saya ini kan Gen X, yang anaknya lagi kuliah sekarang nih, heeh, ya. Kelahiran berapa itu, 60, 70 kan kira-kira gitu nih sekarang yang ada di situ. Nah, ini yang tadi terkait dengan kondisi ekonomi. ya, Saya membayangkan ya, situasi yang mereka hadapi di rumah. Ketika ibunya dimintain uang jajan mulai uring-uringan, mmm, karena biasanya 200.000 cukup untuk satu hari belanja satu keluarga, sekarang 400.000, 500.000, mmm. ya. Kemudian mungkin minta uang buat nonton bawa pacar sama orang tua, sama bapak, Ya, malah ya, kena marah, ya, udah nggak ada uang tambahan nih dari kantor." ya, Kan nggak ada biaya perjalanan, nggak ada biaya ini itu lagi dapat toh. betul. Nah, mereka juga mulai pusing. Mhm, Orang tuanya pusing mikir cicilan juga. Cicilan motor, mobil, rumah, dan sebagainya. ya, ya. Sehingga apa nggak mungkin itu juga yang mempengaruhi ekspresi kemarahan mereka bahwa, "Ini masa depan gua nggak jelas nih," gitu. Nih, oke, nih ya kita tarik mundur waktu 98. Itu mahasiswa marah
pertama kali itu bukan cuma gara-gara ekonomi, Mhm, tapi mereka tidak bisa belajar atau meneruskan kuliah mereka dengan baik. iya, Bang Deddy masih ingat nggak? Itu ada beberapa barang impor yang digunakan oleh teman-teman mahasiswa di Fakultas Kedokteran, itu akhirnya berhenti karena kampus sudah nggak bisa lagi mendatangkan bahan-bahan itu. iya, Sehingga mereka berhenti juga belajarnya. Jadi, kalau kemudian ditarik-tarik, ini sangat mungkin juga ada kemungkinan bahwa mereka juga terganggu kegiatan di kampusnya. mhm, Bukan cuma ekonomi di iya, keluarganya. karena tukin dosennya juga bermasalah, Iya, kan gitu ya? iya Bang. Abang jangan liatin saya gitu dong, entar saya dosen. Tapi untungnya saya dosen swasta. Jadi agak-agak aman, agak-agak lah. Nah, jadi memang kegelisahannya si mahasiswa ini biasanya paripurna. Dan paling enak kan emang jadi mahasiswa. Iya, Begitu mereka menyuarakan suara di jalan, pulang tuh masih bisa makan tuh. mhm. Ibunya masih nyiapin makanan kan. Dan kita masih ingat 98 itu kami demo, itu bahagia sekali karena berangkat demo itu untuk kali pertamanya disupport sama orang tua. Iya. Kita berjuang lah, berjuang terus. Tapi nih ngomong-ngomong perjuangan ya, saya kasih masukan nih buat adik-adik mahasiswa, para aktivis. Tolong slogannya tuh jangan panjang umur perjuangan. Heeh, Jadi kita berjuang terus gitu. kayak PDI Perjuangan ya, Jadi mau jadi penguasa atau oposisi berjuang terus. berjuang terus. Jadi kalau bisa panjang umur kemakmuran atau panjang umur kesejahteraan rakyat gitulah. Jadi jangan panjang umur. Atau ya pendek umur para penguasa lalim kan Ah, gitu ya. itu kan lebih enak itu panjang umur berjuang, berjuang terus iya kan PDI Perjuangan. Jadi gitu Bang kira-kira. Memang banyak sisi ya. Itu secara ekonomi, secara politik memang banyak tantangan. Tapi saya lihat komunikasi pemerintah memang buruk sekali. Emang Buruk banget gitu ya ya. ya Tidak ya. ada sesuatu yang membuat orang menjadi bahagia gitu melihat Ya. statement atau kelakuan para petinggi-petinggi negara ini kan. Eh, Bayangkan sekarang ada 48 kementerian dari kementerian. tadinya 34, ditambah 59 wakil menteri, belum utusan khusus lah, utusan staf khusus lah, macam-macam Ya lah. ya 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 ya. kan di jalan juga kan makin rame nih, Ya. need not ini. Heeh. Ya toh, ada statement aneh-aneh lagi banyak. Kan gitu nih. Nggak, kadang-kadang mereka juga sebenarnya nggak perlu statement lagi ya. Iya, blunder. Jadi ya, ini saya kira yang kemudian pasar melihat, mahasiswa melihat, "Ini kok kayak begini ya?" Kan Ya, kira-kira gitu nih. kita ambil dari yang paling besar lah dan antara. Itu kan tadi kita bicara trust ya. Mmm, Sebetulnya kan kalau dalam ilmu komunikasi, dalam ilmu marketing namanya lu mau launching produk, itu ya ada teaser dulu lah bos. iya, Promo-promo dulu, perkenalan dulu. Ini nggak langsung jegrek jadi gitu. iya, Pasang 3 presiden di depannya. Padahal ini tuh adalah alat ekonomi kan nantinya kan. iya, Orang kan juga para apa pelaku pasar itu kenapa banyak politisinya gitu iya. kan. Mungkin mereka juga akhirnya trust-nya nggak ada. Dan itu aneh tuh kan beberapa yang dikritik orang, kenapa harus ada bank di situ? Ya. Di bank itu kan mungkin lebih dari setengahnya ada dana publik, kan Iya. gitu nih. Iya iya iya. Lalu kedua ada mantan presiden, Iya. ada jaksa agung, Kapolri di situ, BPK. Mmm, Loh, lantas yang mengawasi dan antara siapa? mmm. Ditambah lagi bahwa kemudian mereka tidak bisa dipidana atas kerugian investasinya misalnya. Ini kan orang langsung mikir loh, ini apa-apaan ya? Ya 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 ya. Aneh kan? Nah, makanya gitu. Menurut saya satu hal ya, dan antara ini harus diberesin komunikasinya. Mmm, Kalau enggak kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan publik terus misalnya, ditempatkan Mulyaman bukan sebagai dalam posisi Rosan itu kan juga jadi pertanyaan. Karena iya. kan sebelumnya Pak Prabowo, mengatakan Rosan apa, Mulyaman yang akan mimpin. Terus kemudian ada tiba-tiba Thaksin Shinawatra. Kemudian tiba-tiba kemarin Nah, ngundang Ray Dalio dan Thaksin tuh lain-lain. Nah itu dia. narapidana korupsi pula lagi. Nah itu dia makanya, kenapa kemudian ditaruh yang begitu-begitu. Jadi gini, eee, saya bukannya tidak percaya terhadap pemerintah ya, cuma saya meragukan bahwa, strategi ini akan berjalan baik kalau Baik, iya. komunikasi publiknya tidak diperbaiki. Misalnya ada menteri mengatakan, "Itu yang menolak RUU itu kurang kerjaan." Jadi gini loh, lu nggak lihat ya, Otaknya kampungan heeh, katanya lagi. itu loh dia, rakyat kita ini lagi banyak yang nggak punya kerjaan karena di-PHK. Jadi kalau lo bilang itu adalah orang yang kurang kerjaan, emang kurang kerjaan. Jadi ya kasih Karena negara kesempatan nggak dong. bisa menciptakan lapangan Nah pekerjaan itu toh. dia maksudnya. Terus kemudian terserahlah mau gimana-gimana, yang penting kan Pak Presiden waktu itu sudah bikin, dia ada sidang paripurna kabinet mengatakan tolong perbaiki komunikasi publik. Presiden udah ngomong gitu. Selesai dari sidang kabinet,
kepala kantor presiden keluar dari ruang sidang ngadepin wartawan ditanya, "Itu gimana tuh pemilihan kepala babi?" "Dimasak aja dulu." Maksud saya, ini orang lupa ya? Bukan Sama lupa, sama presiden baru dikasih tahu tuh di kayaknya Komisi sistem Publik. thinking-nya udah kacau tuh. Juru bicara istana pula kan? Iya, dan itu statement pertama dari negara loh, Iya dong, dia tentang karena dia kasus itu. mewakili istana kan. Iya, makanya pada saat dia ngomong begitu, terus terserahlah dia mau melakukan pembelaan apa aja, kita nggak ada yang beli itu pembelaan itu, udahlah. Mungkin babi yang direbus tuh bisa kita antar ke dia tuh. Iya, Kita mau mungkin lihat dia itu mau makan apa kagak gitu. makanya itulah, gue sempat bilang, sebetulnya yang harusnya pertama kali marah terhadap bangke kepala babi dan bangke tikus tanpa kepala itu adalah pemerintah. Kan Betul. ada tuh partai politik yang seneng banget ngomong ini tidak Pancasila, Pancasila harga mati. Nah itu kemana tuh partai itu? Ya. Dia nggak teriak-teriak, itu kan Bahkan jelas-jelas melanggar Pancasila bahkan itu. ada tuh anggota DPR bilang, kalau hanya kepala babi sama tikus itu belum bisa disebut teror. Mungkin maksudnya kalau kepala orang baru bisa disebut teror gitu ya. Waduh. Itu lebih aneh lagi kan anggota Komisi 3 tuh. Bayangkan betapa rusaknya komunikasi publiknya Iya mereka-mereka ini. mungkin mereka, kalau menurut saya sih memang sebaiknya ini kan ada teori komunikasinya Bang ya, Hmm. who say what gitu. Jadi siapa yang mengatakan apa, di mana dikatakan, untuk siapa, dampaknya apa, itu kan ada sebenarnya teori Oh komunikasinya betul, dan itu saya ini orang komunikasi politik. nah itulah dia makanya kan sebetulnya itu bisa di-manage gitu tanpa harus kemudian asal jeplak gitu. Sehingga yang repot siapa? Ya pemerintah sendiri, yang repot Betul. siapa? Penguasa sendiri. Terus kalau Susah kemudian kalau orang buka mulutnya dalam kondisi otak stunting ya keluarnya begitu itu kalau menurut gua. iya 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 iya. Iya kan? Makanya jangan disalahin Harusnya bahwa makan bergizi gratis kasih mereka dulu tuh biar sehat semua. nah itu juga makan bergizi gratis itu kan juga, problemnya masalah tuh. Problemnya masalah Jadi misalnya dia bilang begini, si kepala Badan Gizi Negara gizi ya, kan kemarin bilang, "Oh ini seksual kelihatannya bola. akan diganti nih, Oh. jadi, ada batagornya, ada pempeknya," gitu-gitulah. Oh Terus jadi bukan makan bergizi gratis jadi cemilan gratis dong ini. ya kira-kira begitu. Tapi maksud gua, lu udah pasti belum itu programnya? Iya, Jadi kalau belum pasti, ngapain jangan disampaikan. diomongin gitu. Iya. Misalnya yang nggak penting juga ya, kita sulit menang karena, gizinya kurang gitu. Iya. Sekarang udah mulai menang karena datang pemain-pemain yang sering main di Belanda dan Loh lain-lain. kan ketika dia bilang, "Ini kita kalah kan ini bukti bahwa pemain kita kurang gizi." Lah yang main 10 orang, orang dari Belanda kok, gimana kurang Iya, gizi gitu nah loh. makanya dan mustinya kan ya, itu kan nggak perlu Bang disampaikan. Jadi dijagain aja misalnya lagi tuh yang 3 kilogram. Kalau kata pelaku pasar, sebetulnya idenya itu ide baik, dari pengecer jadi agen. Cuma karena tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya kacau balau juga gitu. Apa begitu? Kalau pengecer jadi agen, kan mereka butuh modal, Pak. Nah Jangan-jangan ini cuma urusan ganti pemain juga iya, makanya ini? saya juga nggak ngerti. Nah itu dia kan, akhirnya urusan ganti pemain ini jadi macam-macam nih, jadi kemana-mana gitu. Tuduhan-tuduhan itu misalnya kayak Pertamina yang kemarin tuh ya, yang kalau dikalkulasi bisa 1.000 triliun tuh. Itu kan pertanyaan-pertanyaannya banyak ya. 2018, 2023. Nah ini dia baru jadi dirut di Juni 2023, berarti dia korupsinya semenjak jadi VP itu. Terus pemain-pemainnya mana aja? Terus apakah oh ya ini menarik begini, ada desas-desus. Jadi kan sekarang lagi ada perang nih, perang positif sih antara kejaksaan dengan KPK. Pokoknya nangkep-nangkepin koruptor aja katanya. Lebih laju nih kejaksaan daripada Iya, KPK. kejaksaannya lebih keren kan. Nah ini terus beneran mau ganti pemain atau tidak? Jangan-jangan ini mau dimintain duitnya aja deh. Udah lu nyumbang lah kan Pak Prabowo pernah bilang begitu tuh ya. Mhm, Udah balikin dong iya. duitnya. Nah itu kan jadi kita nih namanya rakyat pinter kan. Ah ini apa gara-gara ini ya? Ini apa gara-gara itu ya? Jadi kita mikirin terus ya. Bahkan kan presiden pernah bilang nanti kalau koruptor ditaruh di pulau terpencil yang ada hiunya gitu ya. Nah ini yang dihadapin koruptor Pak. Mesti dipastikan hiunya ini nggak bisa disuap juga. Kalau hiunya bisa disuap nih lolos juga di koruptor. Apalagi kan laut udah bisa dipagerin sekarang. Jadi Oh iya maksudnya iya. ya itu apakah solusi yang benar atau tidak, dan koruptor-koruptor ini kan saking tajirnya pasti helikopter aja ada lah. Jadi memang hati-hati juga dalam berkomunikasi. Tapi saya mengapresiasi presiden ya waktu dia bikin sidang kabinet untuk memperbaiki komunikasi publik. Mmm, Artinya presiden juga memahami bahwa memang komunikasi pemerintahan gue nih parah nih. iya. Sayangnya itu tadi kepala kantor komunikasinya begitu selesai malah tidak melakukan komunikasi dengan Tapi dari baik. Pak Presiden sendiri apa sudah
Belum. bagus, komunikasi politiknya. Ya belum dia makanya, tapi dia kan minimal dia menyadari gitu, "Oh ini ada yang salah nih, komunikasi politik gue," gitu kan. Ya presiden nah kadang-kadang begini juga nih, presiden tuh kadang-kadang menganggap dirinya bebas ngomong apa aja kan. Iya, Jadi mau ngomong endasmu segala macam tuh biasa-biasa aja. Ya udah itu presiden, tapi menteri-menterinya jangan jangan ikutin, ikut-ikutan jangan kan. ikut-ikutan, lu nggak bisa begitu, nggak boleh begitu juga Iya gitu. kan, yang aneh kan ada menteri katanya paling kaya harta 5 triliun, pidato Iya. bahasa Inggris aja belepotan kan bingung juga kita. Lah ini katanya kuliah luar negeri, triliunan aset, Mungkin dia nggak pidato baca aja bersalahan gimana sih? Mungkin dia nggak les public speaking waktu itu, kan ada juga kan Oh, Bang yang, wah gua mustinya nah itu juga masukan bagus tuh buat timnya tuh. Mustinya udah kuliah public speaking lah. ya masa lebih jago yang namanya dulu siapa itu, Menteri Perikanan. Siapa Oh itu, Susi, Susi Bu Susi. Pujiastuti yang tamatan Iya SMP, iya. daripada yang sekarang menteri dan wakil menteri ini, bingung saya lihatnya. Ya jangan bingung Bang, kalau Abang yang bingung gimana rakyat entar. Loh kita anggota dewan aja bingung, apalagi rakyat biasa kan. Iya 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 iya. Makanya menjadi mengherankan ketika muncul ketidakpuasan di pemerintah, di mahasiswa, tentang berbagai kondisi yang dihadapi, baik di tingkat makro maupun mikro, kenapa justru dihadapi dengan narasi bahwa mahasiswa ini disewa ini, ada yang gerakin nih, partai politik malah gitu loh. Iya. Kenapa bukan justru menunjukkan, oh ada perbaikan, sehingga kemudian kemarahan itu bisa menyurut. Iya dan harusnya kan memang dikomunikasikan ya, diajak komunikasi aja gitu dan Ya, para, teman-teman mahasiswa ini kan bisa juga diajak ngomong, orang mereka intelektual kok. iya, Tapi kalau kemudian, ada aksi represi yang ada jadi macam-macam nantinya kan. Jadi masalah HAM ini muncul lagi dan iya. anehnya memang, Menteri HAM kita belum bicara nih tentang yang terjadi kepada adik-adik Dia masih mahasiswa gitu. sibuk mikirin, apa namanya, pacarnya yang 13 itu kali ya, yang 3 Tiga pusing kita atau karena nggak dikasih 20 triliun itu, jadi dia bungkam soal nah ini yang jadi pertanyaan saya juga, ya. kenapa setelah puluhan tahun kita reformasi, kok aksi yang ditunjukkan oleh polisi, itu begitu brutal juga gitu? Apakah ini juga bentuk kepanikan mereka juga? Ya kalau memang kadang-kadang begini, saya nggak ngerti polisi ya, Bang Deddy mungkin lebih Aku tahu. juga nggak ngerti, Ya susah makanya mahamin polisi sekarang. mungkin juga mereka ada komunikasi yang nggak nyampe juga kali dari atasan ke bawahan gitu. Mmm, Jadi main bakbuk dulu gitu. Ini kan ya menurut saya memang nih pekerjaan rumahnya nih luar biasa ini aparat-aparat ini. Bahkan kan kita perlu deg-degan ya, perlu kalau saya kan membayangin kan gini, apa sih susahnya orang demo? Kalau mereka nggak ditunjukin pentungan, gas air mata, water cannon, ya paling mereka teriak-teriak iya rame-rame. iya Tapi begitu kemudian mereka diperhadapkan dengan simbol-simbol kekerasan, yang ada kan makin marah ya. iya Harusnya kan udah dampingin demo, ya terserah lu teriak sampai serak, sampai hilang suara, nggak ada persoalan. Kalau udah malam entar bubar sendiri juga kok. iya. Ya itu kan sebenarnya gampang kan, seperti yang disampaikan sama, Kapolri misalnya ke band Sukatani itu kan, Mmm, ya udah ditemenin aja orang-orang kayak gitu kan habis itu juga dipersilakan, menyampaikan pendapat juga ya caranya sendiri menyampaikan pendapat kan. Sama adik-adik mahasiswa juga begitu, tapi kalau kemudian caranya opresif kan jadi, akan memancing kemarahan, dan jadi kemana mana juga betul. gitu. Nah, bayangan Om Hensat nih, setelah lebaran nanti, apakah situasi akan semakin mendingin atau malah memanas? Gini, ini makanya menarik nih. Kan tadi kita ngomongin ekonomi ya, Iya, harga-harga barang tinggi, kemudian banyak sekali PHK. Banyak juga karyawan-karyawan yang tidak mendapatkan THR atau mmm. bahkan hanya mendapatkan Ah, itu gaji ngeri tuh. 50%. Ngomong THR saya potong dulu nih. Nah, gimana gimana? Gojek kan disuruh kasih Oh, 1 juta, 50.000. dapatnya 50.000. Itu gimana ceritanya? Itu sudah pembangkangan tuh terhadap Pembangkangan pemerintah terhadap perintah presiden itu. udah sampai dipanggil ke istana kan kalau nggak salah Iya, ya? heeh, itu harusnya langsung disanksi tuh. Subversi itu ya. Iya, disita tuh barangnya. Disita apa, aset-asetnya. Oke. Dengan ekonomi yang seperti itu, saya juga pernah ngomong nih ke tim saya di kedai kopi, kemudian ke teman-teman yang saya ketemu. Memang lebaran ini kalau bisa kita nggak jangan terlalu jor-joran gitu, karena we never know juga apa yang Iya terjadi iya. setelah lebaran. Saya baca tweetnya Bang Deddy tuh, X-nya Bang Deddy. Juni kita harus bayar utang Jatuh 800 tempo, triliun ya. gitu. Sementara kemarin kan kita lihat Bu Sri Mulyani mengatakan kita tekor 31 Iya, triliun. defisit, Ya, apa namanya,
revenue pendapatan pemerintah dari pajak itu hampir 40%. Betul, terus kemudian, efisiensi ternyata hanya bisa dapat 300 triliun Triliun. kan. Kalau mau efisiensi lagi, ya itulah yang kita dapat 300 triliun lagi. Masih jauh dari angka Nggak bisa 800 karena triliun. 300 triliun itu kan mau untuk Danantara. Nah, itulah dia kan, makanya ke 800 triliun ini gimana cara cara menghadapinya, mau Betul. jual Sun lagi, kemudian mau ngutang lagi atau mau apa gitu. Nah, makanya memang nah ini kita sampaikan lah Bang Ded, ini kan penonton kita juga banyak yang teman-teman yang, menengah dan bawah gitu ya. Jadi jangan terlalu dijor-joran juga di lebaran ini. Kan kita sudah sering mendengar ya bahwa lebaran ini hari kemenangan yang tidak harus selalu, dimewah-mewah dengan, Iya, iya. baju baru dan lain-lain. Jadi memang diirit-irit aja. Iya, saya juga nulis tuh di Facebook saya, Ya, bagi yang mau mudik, tolong jangan, apa namanya, tolong berhemat, ya, ya, karena ya. setelah lebaran, susah cari duit kan. Iya Takutnya betul. nanti jadi banyak yang kena pinjol kan, habis karena ini kan liburnya agak lama nih, Iya betul. iya kan, seminggu sebelum lebaran udah di kampung, jor-joran nih karena pulang dari kota Iya, gitu kan, oh semua oke, nanti seminggu setelah ini masih libur lagi, pulang ke Jakarta, iya, cash sudah habis, nunggu gajian harus bayar tagihan kartu kredit, iya, motor, mobil, rumah, uang kuliah anak, uang sekolah, belanja. Kebayang nggak itu kesulitan yang akan dihadapin masyarakat kita ini? banyak ya Bang, ya. Loh, Itu jangan-jangan pinjolnya tutup tuh, karena udah kebanyakan yang minjem terus nggak ada yang balikin, oh enggak, mereka tinggal tarik aset kan, rampas. Makanya sekarang orang lebih takut jadi sama rusuh dong ya. sama penagih utang daripada sama setan katanya Enggak, kan. tapi tunggu nih, ini teman-teman ya, ciri-ciri Bang Deddy ini benar-benar Gen X, dia pakai Facebook Bro. Karena dapil gua itu Kalimantan Iya iya Utara, iya iya Pak. iya Ya iya. jarang orang pakai IG sama TikTok, Iya masih iya, masih Facebook. Facebook. Jadi Iya tetap iya. kita pakai Oke oke Facebook. oke Wah, oke. gawat nih. Ketahuan gua umurnya. Aduh, nah itu yang saya khawatir ya. Kenapa? Karena data bank ya, perbankan kita, 80% orang Indonesia yang punya simpanan di bank 100 juta ke bawah, itu menghilang, Pak, menguap. Setahun lebih ini, hampir 2 tahun. Ya, Itu itu berarti kelas menengah. iya. Makanya kan ada, data yang mengatakan 9,3 juta kelas menengah kita, itu turun kelas. Iya, bahkan Kompas mengatakan pertumbuhan ekonomi kita ini adalah pertumbuhan yang menyengsarakan. Betul. Kenapa? Karena 1%-nya makin kaya, sementara yang miskin mau masuk kelas menengah nggak jadi, Yang sudah nggak di tengah malah turun ke tengah malah bawah. turun. Loh, simpanan yang di atas 20 miliar itu menambah, Pak. Itu kan yang punya tambang, punya Ya, kelapa sawit, kan gitu tuh. ya, ya, ya. Yang pabrik rokok, ya karena orang makin stres kan rokoknya makin banyak nih kayak kita ini kan. Tapi kalau orang makin kaya kan minumnya kayak yang sana tuh pakai whisky Ya, gitu loh. berarti benar dong ya hipotesa gua tuh kalau tagar kabur aja dulu itu bakal dipakai orang-orang kaya itu Bisa sebetulnya. jadi, Karena bisa mereka yang jadi. bisa kabur ya mereka lah. Betul, Jadi karena ini kan kan situasi di mana pengusaha-pengusaha juga ngeri. ya, ya, Ini ya. kan pasti akan ada pemindahan aset, pemindahan, likuiditas misalnya gitu loh, pindah pada keluar semua kan gitu. Ini Ya. bahkan kan info yang saya dengar, banyak pabrik-pabrik di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu sedang ngepak-ngepak pindah ke Vietnam. Hah? Iya, itu sedang terjadi. Waduh. Jadi akan banyak yang PHK, tidak bisa dihindari. Kenapa? Kalau mereka pergi ke Vietnam, ya Ya, yang ngurus semua pemerintahnya, nggak kayak di sini, tendang sana, tendang sini. itu juga dampak dari rupiah tadi kan yang makin melengat. Termasuk, karena apa kan, apa namanya, currency loss-nya kan makin besar, Pak. Iya ya. Dan kita sudah lihat PHK-PHK itu bukan hanya di pabrik-pabrik, banyak Yes, perusahaan-perusahaan swasta yang di betul, Jalan Sudirman Tamrin juga iya. sudah mulai pengurangan pegawai gitu, dan itu pasti impact-nya kemana-mana. Jadi kalau kemudian nanti habis Lebaran memang harusnya ya kita satu dari sekarang nih irit-irit aja gitu. Kemudian diatur-atur keuangan supaya kita masih bisa bertahan hidup kan nanti. Nah itu Tapi dia, kan kita ini kan negeri makmur tuh. makmur Tongkat kita. kayu dan batu jadi tanaman. Ya kalau lu punya tanahnya, kalau nggak punya mau gimana? Oh iya 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 iya. Kalau lu nggak punya konsesi batu bara, batu Iya split, lu bisa kaya dari mana? iya iya iya, iya. Dosen lagi nih. Aduh, Dos ya kalau bahaya. lu kan masih digaji bulanan, Iya gimana iya orang yang jualan teh botol di pinggir jalan? iya iya, Bang. Makasih ya para mahasiswa. Tapi makasih juga deh mahasiswa. Oke, katanya ada apa ini, ada survei tentang mudik.
Iya ya. Gimana ceritanya tuh? Enggak, itu kan, persiapan mudik, Bang. Jadi, Mhm, sekarang udah terjadi kan salah satu yang, penting itu ya memang 85% yang ikut survei itu 1.130-an orang itu bilang mereka akan mudik. oke. 70-an persennya mereka mudik. Apakah itu mereka mudik beneran ya kita entar lihat aja pada saat hari H Idul Fitri di Jakarta rame apa enggak gitu kan. Mmm, Karena bisa aja mereka kemudian change plan kan. iya. Dan yang nggak akan balik lagi cuma 0,1%. Jadi Tetap mereka akan kembali, mereka ya akan karena di ngerasain. kampungnya mau ngapain, tanah nggak punya, Ya itu dia. modal untuk usaha dagang juga nggak ada. Katanya mereka mengakui kok kalau di kampung tuh nggak bisa apa-apa Nah, gitu. betul, Kalau misal di Jakarta ya jualan-jualan nasi uduk juga masih ada yang masih cukup, cukup makan, ya. apa, jual Pak Ogah jadi Pak Ogah juga bisa ya. Jadi Pak Oga pun masih bisa makan kalau sekedar makan ya. Iya kalau di kampung jadi Pak Ogah dikepakin temennya tuh, "Ngapain sih di kampung ini lu Bisa narik-narikin kena duit?" bacok deh. Iya, belum lagi ini Bang, kita lihat kenapa ya kok banyak banget sekarang ormas-ormas yang muncul ya. Kemudian, Ya, menurut gue juga, membuat resahnya juga jadi keterlaluan tuh, ya itu kan begal-begal di hanya mana-mana. membuktikan bahwa penegakan hukum kita lemah, gitu ya. Mhm. Lalu ada banyak angkatan kerja yang tidak dapat pekerjaan sehingga bergerombol dalam Ekonomi jadi sulit. ormas-ormas itu, ekonomi sulit, saling bersaing antara ormas dan segala macam, itu Iya paling iya iya. mudah kan. Yang Dan korban oe lagi. iya kasihan juga tuh. Situ lebaran, oe dipalak katanya kan. Tapi kita-kita juga di jalanan lagi repot tuh kan kalau kita lihat di media sosial ya ada aja kejadian di jalanan tuh yang diketok-ketok begal lah, yang dipalak Iya. begal dan lain-lain tuh. Jadi ini mau gimana sih? Nah, Abang pernah ngebahas nggak sih Bang? Ini Ya ekonomi kita kita mau ngebahas gimana sih? terus, tapi kan kita udah sampaikan berkali-kali ya. Heeh, Pertama kan soal Danantara kan dari awal kita udah kritisi, iya tolong pertimbangkan bank tidak masuk di situ. iya Kalau hanya inginkan dividennya, ambil aja dividennya kan nggak ada masalah. iya, Karena bank itu sifatnya sistemik kalau ada masalah Pak, itu menyangkut trust kan gitu. betul. Makanya nggak heran tuh saham BRI Mandiri ambruk total tuh dalam Iya, sejarah belum pernah kayak begitu, nggak ada harganya. Dan ini menyeret bursa kemudian gitu loh kan bermasalah gitu. bermasalah sempat di bawah 6.000 tuh, Iya, terburuk. dan kemudian, katakanlah makan bergizi gratis, oke memang banyak orang butuh makan, tapi tidak semua, Mhm, kan gitu nih. Kalau kita kan lebih melihat lebih bagus, ada 2, 3 lah. Pertama ya ke orang tuanya, ke keluarganya, iya biar mereka yang masakin, iya sehingga nggak perlu ada, logistik, ada perusahaan vendor dan segala macam. Kasih aja orang orang tuanya yang betul-betul butuh, kan gitu nih, iya iya, ya kan? Lalu apalagi, yang paling penting itu kalau memang mau memperbaiki gizi generasi, ya itu sebelum di bawah usia 3 5 tahun, Pak. Di mhm luar itu tidak ada dampak signifikan gitu mhm, loh, iya kan? Lalu yang ketiga, kayaknya akan lebih berguna kalau pendidikan gratis. Tapi kan pemerintah kekeh, ya sudah jalan, kan kira-kira begitu, mhm, yang ini. Jadi kita bersuara emang nggak dengar, bayangkan kan cuma 16% kita di DPR, kan gitu, mau iya bilang iya, apa, ya kan? iya iya iya. Kita hilang di tengah kerumunan yang berapa itu, 450-an something gitu. Tapi kan dengan pelaksanaan MBG ini kan ada yang keracunan tetap ada, kemudian, simpang siur harga per porsinya, ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 8.000, ada yang bilang 40.000-an Iya, gitu ya. Jadi ini kan juga membingungkan juga gitu dan kemudian, mustinya sih harusnya segera di-settle ya, karena kalau nggak segera di-settle kan ya jadi kemana mana juga ya. ininya. Nah ini info nanti, saya juga ada info, nanti silakan pemerintah ngecek ini benar atau tidak. Ah, Kan 10.000, ya ya 2.500 itu sudah habis nanti untuk biaya dapur, kotak, ngantar segala macam. Dari 7.500 itu 500 harus dikasih ke, instansi A, Rp500 ke instansi B, Rp500 ke instansi C, jadi yang dia pegang berapa? 5.000 perak. belum ya Iya pasti itu biaya pasti kan dia makanannya, pengen belum lagi marginnya, makanya nggak sekarang pengen banyak. pengen ambil untung boleh kan ambil untung kan? Untung apa mau diambil kalau cuma 5.000 dapatnya? Makan apa 5.000? Ya 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 ya. Makanya kalau dirubah jadi cemilan batagor tuh ya masuk akal orang kayak begitu. Batagor pempek dia bilang gitu waktu itu. Iya juga tuh ya. Pertanyaan kita justru apakah pemerintah ini masih mau dengerin nggak sih gitu loh? Atau apakah presiden kita Pak Prabowo mengerti kondisi lapangan? Itu loh maksud saya, kan tadi Abang bilang Juni 800 triliun mau bayar. Terus tekor APBN kita. Terus ini dipaksakan program ini. Itu nanti, pembiayaannya dari mana ya? Jadi kadang-kadang sorry ya, gue ini bukan orang ekonomi tapi gue kadang-kadang bingung juga Ya gitu. itu yang dilihat investor, ini gimana sih kebijakan fiskalnya? Fiskal Mhm. policy-nya kayak apa ini gitu loh. Nah itu yang kemudian kan pada kabur tuh.
terjadi capital, outflow. Ya makanya kan begitu ada desas-desus Sri Mulyani mau mundur, itu pasar tambah kacau lagi Tambah kelihatannya tuh. kacau pasti. Itu kalau oh ya Allah. Karena kan dia jembatan kepada lembaga-lembaga macam IMF, World Bank dan sebagainya. Iya 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 iya. Terus mau gimana nih, Bang? Ya kita berdoa kencengin ikat pinggang, Iya iya iya. sambil berharap ada perubahan di tingkat pengambil kebijakan. Karena yang saya lihat justru sekarang ini sedang berlomba-lomba ya ngebut undang-undang. Undang-undang yang justru Apa bukan urusannya dengan rakyat, ini urusannya dengan kekuasaan. iya iya iya. Kekuasaan hukum terutama. Kemarin TNI. Bahasanya kasat itu. Kalau lembaga yang sana, maksudnya kan pasti polisi tuh. Polisi. Masuk ke institusi itu kenapa nggak ada yang ribut? Loh, orang udah ribut emang didengerin. Itu Iya. satu. Yang kedua, masa dia samain lembaga dari dengan apa namanya kultur militer dengan lembaga dengan kultur sipil. Sudah jelas Lagian beda. kan begini, kalau ini yang salah, kemudian jadi banyak yang salah, bukan berarti yang banyak salah ini jadi Harus benar diikutin gitu kan. kan gitu. Nah, ini ada lagi yang akan kita hadapi segera ini. Tadi undang-undang koperasi. Ya, Dari mana uang 5 5 miliar miliar. per koperasi di setiap desa itu? Katanya pakai dana desa. Dana desa 5 miliar per desa. Dana desa lalu untuk bangun jalan di desa, untuk kegiatan sosial, untuk sarana publik dari mana? Ribet banget katanya ya. Ya iya dong. Iya, iya, Kan iya. gitu nih. Ini problem yang akan segera dihadapi oleh pemerintah kan itu. Kita harus laporkan ke Pak Wapres, Bang. Ini. Kan Wapres. udah ditutup Oh, lapor wapresnya. oh udah ditutup ya? Dia lebih banyak nengok-nengok Oh, gini bagi nengok-nengok, sebetulnya nengok-nengok. itu bagus tuh. Ah, kalau kayak gitu mah bisa Zoom aja kan, ngapain dia datang ke umur? Nggak, maksud gua kalau si lapor Mas Wapres itu ada tuh, wah rame tuh, kita bisa lapor terus. Dia lapor doang tapi nggak ditindaklanjuti bakal Iya, apaan. orang ngomong aja entah kayak apa, nggak Iya iya ngerti iya kita. iya iya. Iya. Nah, itu tadi kan, sebentar lagi undang-undang koperasi, ya. Lalu ada, undang-undang Polri, Ya. lalu ada undang-undang kejaksaan, ada undang-undang KUHAP, yang semua ini sedang berebut kekuasaan nih. Ambil contoh misalnya kabarnya ada di sana nanti bahwa demi kepentingan nasional, ya, aparat bisa menahan orang tanpa surat perintah, ya. Oh ya? Ini seperti, Internal Security Act di Malaysia ini. Oh, Jadi tanpa proses pengadilan orang bisa ditahan berapa lama juga nggak ada urusan gitu. Bahkan pasal tentang penghinaan presiden kembali lagi nih. Jadi kalau menurut saya kalau ini benar ya, kita bukan kembali ke Orde Baru, Pak. Kita kembali ke zaman kolonial. Gimana tuh? berarti kita perlu pitung, Bang. Nah, kabur Pitung aja dulu kali kabur kita. aja dulu. Ya ampun. Gimana ya? Jadi, ya ampun segitunya ya, Loh, segitunya ya. segitu-gitunya. Tapi kalau memang misalnya ada umur panjang itu juga. Tapi kalau kemudian ekonominya jelek, mau bikin pembahasan undang-undang ini itu kan juga implementasinya kan juga susah Oh, kalau jangan ekonominya salah, Bos. jelek. Satu-satunya sektor non ekonomi yang nilai ekonominya tinggi, sektor penegakan hukum, Pak. Modalnya dibiayai negara, keuntungan masuk kantong pribadi. Orang bermasalah semua gimana? Oh Itu bisnis paling menguntungkan, Pak, sekarang ini. oh gitu. Ya, Aduh. jadi sayang kita gak jadi penegak hukum Iya iya kemarin-kemarin ya, iya karena kita iya. kaya raya gitu ya. Iya iya iya. Terima kasih adik-adik mahasiswa, tetap kuliah ya. Gue jadi mikirin ekonomi gue nih jadinya kan. Iya, tapi apapun itu kita berharap pemerintah betul-betul punya, kepekaan ya, kemudian untuk merancang mitigasi yang, bermanfaat bagi rakyat lah. Jangan kalau saya ya mikirnya begini, Pak Prabowo tolong please deh, Anda belum sampai 6 bulan, berhati-hatilah membuat kebijakan itu, gitu. Iya Bangun dulu fundamental iya yang baik, lalu rapikan perlahan-lahan. Nggak bisa lari kenceng dengan kondisi begini, yang diwarisin ke dia utang 8.000 triliun, iya. ya. Iya Lalu memang mesti ini ya, kalau saya sih percaya nih sama Prabowo. Cuma menteri-menterinya entar dulu gitu. Jadi artinya memang Pak Prabowo yang, harus dilakukan pertama kali ini adalah memastikan memang menteri-menterinya mengerti dan memahami apa yang dia mauin gitu. Jangan kemudian menteri-menterinya memang jalan-jalan sendiri-sendiri, mau-maunya sendiri, kan ini jadi susah juga sih presidennya. nah sekarang pertanyaan saya nih, seberapa sering Pak Presiden kita bertemu dengan menteri-menteri penting ini? Oh iya sekali-sekali sih. Nah, saya nggak tahu, tapi seberapa penting, apakah sampai sedetail apa membicarakan misalnya? Ini kan pertanyaan juga di kita. Sebetulnya kan Karena ini kita lebih banyak melihat Pak
Prabowo menghadiri acara-acara, kemudian pidato-pidato yang bikin heboh, daripada kita ditunjukkan satu picture di mana presiden duduk dengan menteri dan kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan yang menenangkan publik atau investor. Ya, dan kemudian yang kedua secara politik agak sulit saya yakin, beliau yang Partai Gerindra mengatur partai-partai politik lain yang ada di kabinetnya. Karena mungkin saja bisa dalam satu ruangan iya Pak gitu, tapi Mmm. akhirnya ujung-ujungnya bisa jadi mereka mengutamakan kepentingan partai politiknya sendiri gitu. Karena apalagi setiap, partai politik kelihatannya diberikan kekuasaan untuk mengurus kementerian-kementerian khusus yang memang jangan-jangan juga bisa menguntungkan mereka sendiri. Misalnya begini, sampai di mana pembahasan kasus minyak kita? Minyak kita yang katanya satu Iya, 1 liter cuma 350 mililiter. Itu kan hilang. sebelum ya makanya sebelumnya Menteri Perdagangannya kan Julhas, sekjennya Budi Santoso. Ya. Sekarang Budi Santoso udah jadi Menteri Perdagangan. Nah itu apa kemudian kelanjutannya? Terus kemudian vendor botol lu mesti disalahin tuh vendor botol, kan vendor botolnya ngerti tuh kalau isinya cuma 350 liter tuh, Enggak dong, mililiter. vendor botol kan itu botolnya dibeli, yang ngisi kan yang pabriknya Enggak dong. Bang, tapi beda 250 liter itu nggak mungkin muat di botol yang cuma 750 mililiter. Gue Berarti soalnya kan yang kita mesan sendiri. botol yang mesan Iya, ukuran itu. ya benar, makanya itu mesti disalahin juga, mesti dicari tuh. Artinya ini kemana? Pagar laut juga belum selesai. Ini juga kemana? Jadi banyak hal yang akhirnya Mungkin sudah diselesaikan di belakang layar semua gimana itu dong? itu dia yang kita nggak tahu kan. Jadi kan rakyat banyak nunggu nih, ada minyak kita, ada si pagar laut, kemudian ada oplosan apa BBM yang katanya sih bukan oplosan ya. Ah, Terus kemudian case-case lain misalnya yang sebelumnya tuh 109 ton logam mulia emas palsu gitu. Itu juga sampai di mana program-program. Jadi apa bukan program ya pengusutan hukumnya. Jadi di sisi lain juga masyarakat itu karena disuguhi terus usutan-usutan hukum yang baru, masalah-masalah hukum yang baru. Jadi masalah hukum yang lain tuh jadi kayak lupa gitu. ya itu Teman-teman media juga akhirnya lupa juga. Ini yang sekarang saya bilang tadi, itu komoditas yang menggiurkan itu, nilai ekonominya. Masuk akal nggak? Lalu gimana Enggak itu pandangan. emang solusinya bagus tuh kabur aja dulu kelihatannya. Jangan Gua gitu dong, kita tetap harus, memelihara asa, ya, memelihara harapan lah bahwa, ya mereka bagaimanapun pada akhirnya akan berpikir yang terbaik untuk negara, kan kira-kira gitu. iya iya iya. Tapi kemarin alhamdulillah kita diuntungin ada hiburan yang luar biasa tuh Apa tuh? kita menang lawan Bahrain. Itu udah hiburan, Bang. Kita menang lawan Bahrain 1-0 tuh lumayan loh. Iya. Semuanya tuh Tapi kenapa kita kalah kita harus malu? Oh yang bertanding bule sama bule kenapa kita yang musti malu? enggak gua nggak malu, Bang. Jadi gua biasa Enggak mah? aja gitu. Yang penting menang gitu kan. Oh. Gitu sih saya sih nggak kalau yang kemarin menang lawan Bahrain itu menurut saya oke lah gitu ya. Kalau kalah 5-1 tuh payah lah gitu. Jadi ya itu Iya kan itu kan gara-gara tendangan penalti nggak gol, iya. akhirnya mentalnya ambruk semua kan. Itu harus diperiksa tuh ijazahnya yang nendang tuh, Iya iya astaga itu. iya. Ya, Takutnya gara-gara itu dia. jangan-jangan juga dia terlalu fokus, Bang. Oh Bisa jadi gitu? dia emang udah incer tiang itu lama kan. Oh, Gue mau nendang mungkin dia ada masalah sama tiangnya kan. emang mau besi tua. Ya. Oke tadi cerita yang itu tadi soal mudik tuh gimana? Nah, ya itu tadi. Terus kemudian yang balik ke Jakarta itu apa yang nggak balik tuh cuma 0,1%. Mmm, Terus rata-rata mereka nih bakal balik lagi itu H+7. H+7 H ya plus 1 tujuh H plus minggu, empat H ya. plus tujuh gitu. Nah nanti memang setelah Lebaran kami mau bikin lagi survei evaluasi mudik. Nah ini gimana pelaksanaannya, kemudian aparat juga gimana gitu. Gitu. Kalau kemarin kan persiapan mudik, tapi sekarang in the meantime nih kita lagi ini, lagi pengen tahu juga reaksi publik tentang itu loh, persaingan antara pencipta lagu dan penyanyi itu. Oh, Jadi kita nih di masa-masa Lebaran agak-agak ringan lah. Itu itu nggak usah supaya kita urusin lah, hampir nggak ada iya urusannya iya sama iya. kita kan. Nah, tapi ya Urusannya mudik-mudik kan sama rakyat penting. apa coba? Nah, terus satu lagi, rakyat itu memang pulang tuh banyak yang lebih suka pakai kendaraan pribadi Iya, terutama motor. tentu. Karena kalau Mobilitas lebih lebih enak terjamin kan. mobilitasnya dan Mhm. kemudian ya itu tadi kan dengerin Bang Deddy supaya irit-irit juga karena kan Iya, mudiknya tolonglah jangan terlalu jor-joran di kampung, iya hemat-hemat dikit. iya gitu. Nah itu kalau tentang persiapan mudik kan rata-rata emang udah dilaksanakan hari ini eee, sudah mulai banyak yang udah mulai kosong sih jalanan kemarin tuh puncaknya kan. Iya iya iya. Nanti kita lihat aja gitu. Nah rata-rata memang mereka pulang karena
ya masih punya orang tua gitu. Kalau Iya dong, masih nggak punya orang itu tua kan satu tradisi yang baik ya, 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 silaturahmi dengan, keluarga, dengan teman, benar-benar. tetangga, itu kan budaya yang cukup positif gitu. Cuma, ya itu tadi, kondisi tidak terlalu baik, kalau bisa dihemat-hemat kan gitu nih. Ya, Yang misalnya tiap pagi dan, tiap pagi ngorder sarapan dari luar, makan di restoran, malam di restoran, ya dikuranginlah, kan gitu nih. iya, iya. Jaga-jaga gitu. Iya, pokoknya nanti pulang ke Jakarta tuh belum tentu kondisi seperti sebelum lebaran ya. Iya betul. Jadi emang kita mesti hati-hati dan siap-siap juga gitu. Itu dia, kenapa kita jadi kayak menteri sosial ya? Ya, itu ada kepala Badan Percepatan Pengentasan Pengentasan kemiskinan. Kemiskinan. Itu juga Iya. ngapain tuh program? Ya nanti kita cek dia hasil entas dari Iya, kemiskinan belum? Nah, iya, itu iya. aja dulu nanti diuji. Iya, iya, dia Dari dulu ya dia dari dulu. dulu hasil. Ya, Karena sekarang ada aneh-aneh kan, ya. minta rakyat katanya kalau bisa nyumbang negara lah, kas negara lagi kosong. Oh, Wakil menteri ngomong kalau itu begitu. gini, Balik gua pusing dengernya kan. gue bisa cerita tuh. Jadi Heeh, ada juga survei kedermawanan waktu itu kedai kopi bikin. heeh. Jadi memang kalau menurut World Giving Index, Bang, Indonesia itu rakyatnya itu nomor satu, 4 tahun berturut-turut paling dermawan sedunia. Ya karena ada zakat, infak dan Nah, segala itu macam kan. dibilangnya itu makanya. Nah, terus kemudian memang di surveinya kedai kopi itu ditanya juga, lu mau nggak bantuin negara kalau negara minta? Mau gitu. Tapi kemudian tapinya banyak nih. Penegakan hukum yang benar dong. Hmm, Kemudian program-programnya juga transparan dong. Korupsi juga diberantas dong. Jadi sebetulnya minta ke rakyat itu musti sincere iya. dan nggak bisa menteri yang minta, Oh harus iyalah. presiden gitu, harus presiden yang minta, nih gue minta tolong dong ya, ini kita nggak ada duit nih jadi tolong disumbang. Kan nggak mungkin menteri kita suruh di lampu merah kerincing-kerincing pakai Ya kotak nggak mungkin, kan, nggak mungkin. mengedarkan sumbangan buat negara kan Waktu lucu. 98 tuh ada tuh ya gerakan cinta rupiah Cinta kan, rupiah. tuh. Padahal yang ngomong itu dia numpuk dolar kan. Iya, tajir banget, makanya dia ngasih contoh kan, dia Heeh. nuker dolar, kita rakyat yang dia banyak dolarnya, kita nggak punya dolar, dia Ada kita dolar Papua Nugini. 10.000 kalau nggak salah waktu itu Mbak Oh, Tuti iya. kan, ya kan? Kalau gua untung dulu kerja di organisasi internasional. Jadi kalau barang 1-2 dolar punyalah. Ya. Tapi ya itu ya, kalau menurut gue sih pengennya pemerintah transparan terhadap kondisi negeri, Kondisi, betul. sehingga rakyat itu tidak merasa terjebak Iya. tiba-tiba jadi Dan miskin dengan mendadak nggak bisa mengakui ngapa-ngapain. kondisi yang ada, maka berpikir kan positif, mitigasinya gimana nih? Iya, iya. Ngatasinya bagaimana Heeh. gitu. Dan Bilang, mungkin orang mau sumbang pikiran, tapi kalau seolah-olah tidak ada masalah, everything is okay, yang demo kurang ajar, iya, nah ini iya, kan iya. repot kita. Nggak, yang penting itu juga Bang, dikasih tahu kondisi rakyatnya, ini apa, kondisi negara ini bakal kayak apa. Jadi kita tuh bisa siap-siap gini loh Bang ya, misalnya nih. Tolong berhemat lah gitu. Karena harga barang bentar lagi naik. Gua nggak tahu sih mereka mau se-fluent apa. Tapi menurut gue sih kalau, pemerintah bisa transparan baik-baik aja, rakyat juga memahami tuh. Dia mesti nabung, dia mesti Rakyat cek nggak ada ini. teriak loh. Minyak goreng yang sudah dipatok HET-nya 14.500, sekarang 17.500, mereka nggak ribut. Iya, iya, Cabai sampai di atas 100.000, mereka nggak ribut. iya. Gitu loh. Baik, Beras yang naik terus-menerus, mereka nggak ribut. iya. Baik Cuma rakyat tuh, persoalannya kan pemerintah kelihatan nggak? Kan nah, gitu nih. itu dia bener. Itu 359 loh orang sekarang menteri, wakil menteri, staf khusus dan segala macam itu. Iya, belum pelup-pelup tetot-tetotnya Ya nih, itu. banyak. Jadi saya tuh jadi deg-degan sendiri karena gue tuh waktu kuliah ngerasain tuh makan di warteg Oh iya. 2.500 jadi 15.000. Iya. Jadi kan ada juga nih teman gue nih rese, kok bisa begitu? Ya ayamnya jadi mahal bos. Itu kan pakan ayam kan rata-rata impor bahan Iya. dasarnya. Jadi ya emang susah. Oke lah, ini Kementerian Pertanian bilang dia hampir sukses swasembada gitu misalnya. Dari Hong Kong. Dari Hong Kong makanya. Iya. Dia mungkin ngomongnya waktu itu dari Hong Kong Iya, tuh. bisa jadi Ya itu. udah gitu ya. Tapi terus gimana kementerian-kementerian yang lain gitu. Kan kita juga kadang-kadang kan, bukan Kementerian kadang-kadang, yang lain juga pada pusing ini. nggak, sekarang saya misalnya kan abang di DPR nih ya. Siapa bang yang menteri yang kemudian ajak kita lihat bisa diandalkan gitu di kabinet ini. Hmm. Yang kita bisa percaya, oh enggak nih selama ada menteri ini kita aman nih ekonomi. Kan kita susah juga. Natalius Pigai lah. Karena kita yakin ya nggak mungkin bohong. Karena nggak nyampe akalnya kali buat bohong-bohongan.
Dia cukup jujur lah apa adanya, Ya makanya tiba-tiba dia minta 20 triliun ya dia kan. jujur tuh, "Gua nggak Kalau yang mundur lain kan lagi dong." pura-pura pinter banyak. Ya 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 ya. Udah saya mundur kalau ada PHK, kagak mundur tuh, Nggak mundur ya. nggak mundur, komdo doang. Iya 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 iya. Gimana dong? Ada menteri pariwisata bahasa Inggrisnya belepotan kayak begitu, lu gimana mau Iya ketemu iya iya network iya. Iya airlines, iya. network apa namanya travel sedunia? Tapi memang kalau gue sih ya, gue ngarepin bener-bener yang tadi gue ulangin lagi nih. Pemerintah transparan aja terhadap kondisi ekonomi kita. Supaya rakyat juga bisa siap-siap. Gue tahu sih pasti akan beresiko banget kalau misalnya ngasih tahu, tolong nabung ya. Pasti kalau disuruh nabung yang ada ras itu, dia Oh tarikin iya, pasti duitnya kan. betul. Tapi kita mesti gimana nih? Jangan sampai kemudian rakyat sama-sama nggak bisa makan. Kalau pemerintah nggak bisa terus serang, masyarakat nggak bisa makan, kan jadinya repot sendiri Bang. Gini ya, ini mohon maaf nih gue bicara sejarah dikit. Ini bukan nakut-nakutin tapi saya bicara sejarah. Di wilayah kita, wilayah Indonesia kita tercinta ini, kan negaranya udah ganti-ganti Bang. Majapahit, Ya. Sriwijaya, Demak, Mataram, kan sama ini lokasinya sama Indonesia. Jadi maksud gua, pemerintah belajar dong dari sejarah. Kalau Dibuka perlu aja. belajar dari Belanda juga, jangan cuma naturalisasi pemain. Iya, transparan lah. Hmm, Jaga negara ini. Jangan kemudian apa yang pernah disampaikan Pak Prabowo itu kejadian juga. apa itu? Yang 2030 katanya Indonesia nggak Indonesia maju. bubar. Ya. Jangan sampai Ah, kita kemudian beli kejadian. bukunya itu dulu, ada bukunya katanya itu ya. Iya ada bukunya. Terus tapi ini sejarah ini penting, Bang. Kita ini kan masih 78 80 tahun lah anggaplah ya kalau di ke atas tuh 78 79 80 tahun. Banyak negara-negara yang hidup di wilayah Indonesia zaman dulu itu udah ratusan tahun. Dan akhirnya mereka hilang juga, banis juga. Makanya menurut saya jangan dianggap remeh kondisi saat ini oleh pemerintah. Jangan dianggapnya semua baik-baik aja. Indonesia gelap, lu aja kali kita tuh terang, ya nggak bisa gitulah. Hmm. Emangnya yang hidup di Indonesia cuma pejabat-pejabat doang kan? Enggak. Kita kan juga ngerasain ada Harus ada empati susah-susahnya. juga terhadap apa yang dialami rakyat ya. Sering Bener. persoalannya mungkin mereka malah nggak turun ke bawah, jadi nggak ngerti pikiran rakyat itu kayak apa. Nah maksudnya kan nggak boleh begitu gitu. Harusnya mereka juga membayangin ya. Ini gue cerita di YouTube gue juga. Dia bilang begini. Saya jualan bubur kacang ijo, sekarang satu, mangkoknya 8.000 saya jual. Cuma harga kelapa itu udah naik dari 8.000 sekarang 17.000. Hmm. Itu mungkin kelihatannya kan sedikit, tapi kalau buat orang-orang yang memang hidupnya Yang berjuang di margin jalan, keuntungannya kecil, itu gede banget ya. gitu. Jadi maksud saya sekali lagi deh, Indonesia ini punya sejarah memang wilayah kita tuh makmur gemah limpah rojo Merawi. Tapi juga sejarah mengatakan bahwa banyak sekali negara-negara yang sudah ada di wilayah kita itu akhirnya banis juga, hilang juga. Maka oleh karena itu ya mau tidak mau pemerintah harus take care itu. Kalau rakyat mendukung pemerintah kok. Sekarang pemerintah mau nggak nyelamatin rakyat? Nah itu, makanya saya pernah bilang, mahasiswa itu demo karena sayang sama negaranya. Iya, Pertanyaan saya, negara sayang nggak sama rakyatnya ini? itulah dia makanya gimana caranya negara menunjukkan ke rakyat itu bukan waktu banjir jalan-jalan enggak. Tapi ya bikin kebijakan yang bagus, bikin hal-hal yang positif yang bisa membuat rakyat tenang, yang bisa membuat pendidikan misalnya ya kan, yang di Papua bilang kita nggak perlu makan gratis, tapi kita butuh pendidikan gratis. Nah itu diseriusin tuh, Ya, jangan-jangan bener tuh. Jadi didengerin aja satu-satu, otomatis insya Allah mudah-mudahan ya, amin nih. Bisa deh pemerintah pasti menghidupi ya, rakyat asal punya niat. Nah itu pertanyaan besar tadi. Mau nggak pemerintah mensejahterakan rakyatnya? Mau nggak penguasa membuat masyarakatnya lebih pinter, buat rakyatnya lebih ya. pinter? Jangan-jangan memang dipelihara supaya mereka lebih hilang kan itu kan norak jadinya. Dan Banyak justru kok, harus, dan itulah yang harusnya dikerjakan pemerintah kan. betul Membuat harus. rakyatnya menjadi tenang. Kalau kondisinya baik, ngapain juga mahasiswa turun ke jalan? Iya. Aduh saya jadi gue nih bilang ya. Tapi ini saya heran nih, sebelum jawab. Ini kan Pak Prabowo menerima warisan masalah gini banyak, tapi akrab aja tuh sama presiden sebelumnya. Itu kan jadi misteri kan, yang membuat akhirnya hipotesa kita kemana-mana. Apa tuh? Salah satu hipotesa nih hasil ngobrol-ngobrolnya, kan Pak Prabowo dekat juga sama Cina. Hmm. Presiden sebelumnya juga dekat sama Cina tuh. Kalau ternyata Cina yang nitipin presiden ini ke Pak Prabowo gimana? Ini presiden yang lalu nih teman saya nih. Oh, Tolong ya Pak Prabowo ya, jangan dilupain. Kalau gitu gimana? Kan bisa aja. Jadi kenapa hipotesa-hipotesa liar ini terjadi? Karena ujung-ujungnya satu, rakyat percaya Pak Prabowo. Dua,
rakyat pengen Indonesia ini tetap eksis gitu. Ya, Makanya dan ini pertanyaan-pertanyaan itu kan kemana-mana. pengalaman baru dalam sejarah kita, Ya, di mana mantan presiden masih terus akrab. muncul kayak Ya, kayak ngelandotin presiden berkuasa. Di sisi lain lah presiden berkuasa yang terus kemana-mana nenteng mantan presiden. Belum pernah kita alami nih dalam sejarah kita ini. mungkin presiden yang baru ini ingin berterima kasih pada presiden lama. Nah, kalau itu kan udah sering disebut. Ya, makanya saya keluarin lagi hipotesa baru kalau ternyata Apa tuh? ya itu tadi, kalau ternyata Cina yang nitipin ke Pak Prabowo gimana? Nih lu mau tetap gue bantu. Yang ini tolong jangan dilupain ya. Soalnya gue banyak bikin program nih sama dia belum selesai gitu. Oh Jadi, gitu ya. jadi jangan dilupain. Jadi terus dibina bisa aja gitu. Tapi emang ini baru benar komunikasinya terjalin bagus. Sebelum-sebelumnya belum pernah terjadi gitu. Hmm. Nah, apakah kemudian nanti-nantinya gitu ya, yang kita bingung juga tuh mau menerjemahkannya apa, tapi kan yang jelas menteri-menteri di pemerintahan sebelumnya banyak di pemerintahan sekarang. Dan nyatanya banyak juga yang nggak ngebantu juga sebetulnya ada di pemerintahan sekarang ini gitu. Hmm. Ya gua nggak tahu tuh ya kapan Tapi kalau kemudian kondisi begini terus, apakah partai-partai politik yang di dalam koalisi Kim itu akan tetap berada pada garis yang sama? ya nanti pada waktunya juga kocar-kacir sendiri kalau kemudian mereka lihat presiden ternyata melemah. Kemudian MK sudah memperbolehkan boleh mendorong presiden dan wakil presiden sendiri. Akhirnya kan kocar-kacir juga gitu. Maksud saya Pak Prabowo juga jangan terlalu naif terhadap kepentingan-kepentingan partai politik. Mereka juga pasti pengen juga kok partai politiknya besar. Contohnya yang belum punya partai, kemarin ada partai politik yang ngejaketin menteri-menteri itu untuk masuk ke Mhm. dalam partainya. Kan jadi mau saya gini, partai politik adalah partai politik gitu. Jadi jangan kemudian mereka dianggap akan selalu bertekuk lutut loyal kepada presidennya. Once nanti kemudian tanpa sepengetahuan Pak Prabowo karena keadaan kemudian dia jadi lemdak gitu ya. Ya ini kan masih kocar-kacir sendiri gitu. Kapan itu akan terjadi ya pada saat rakyat marah. Kan gini loh. Soeharto kan juga waktu itu kan kelihatannya kuat Kuat banget banget, gitu. Terus kemudian pada saat rakyat marah, si menteri-menteri ini kan akhirnya pada nyelamatin diri khianat juga, sendiri-sendiri. Kabur gitu. Menteri-menterinya waktu itu Golkar semua loh. ya. Nah ini menteri-menterinya banyak partai-partai politik lain. Jadi Pak Prabowo tuh harusnya hati-hati. Nggak salah juga kalau dia milih loyalis-loyalisnya dia gitu ya. Ini Tapi kan mungkin udah banyak juga. ini tapi mudah ini kelihatannya begini kali jangan Pak Prabowo ya. Setelah Mmm. undang-undangnya itu beres semua, mendukung ini baru kali dibersihin tuh orang-orang dari partai-partai lain diganti sama orang-orang loyalnya dia. Mungkin begitu ya, gue nggak juga nggak tahu. Tapi maksud gue ingin mengingatkan ke Pak Prabowo bahwa setiap partai politik itu membentuk partai politik karena memang punya kepentingannya sendiri Ya, gitu. Kalau punya sekarang, tujuan untuk, berkuasa juga gitu ya ya, karena kalau mereka atau sekarang mendapat keuntungan, jelas kalau itu, kalau kemudian mereka sekarang ikut-ikut Pak Prabowo, bukan berarti mereka sampai loyal kapanpun akan sampai ikut Pak kapanpun. Prabowo karena kalau mereka loyal sama Pak Prabowo dan tanpa syarat, ya harusnya mereka bubarin partainya masuk ke Gerindra semua. Mmm. Gitulah. Loh kan memang ada rencana mau melebur itu menjadi koalisi permanen, Lah kenapa? mungkin semacam barisan nasional. Ya jangan koalisi permanen dong. Udah bubarin partainya, fusi ya kan. PDIP kan Oh, gitu kan iya berfusi iya. semua menjadi Gerindra 8 Menurut partai menurut politik itu. Bung Hensat mau nggak itu Ya partai-partai yang nggak lain? mau lah. Siapa yang mau tadinya jadi partai politik apa ketua partai kemudian berfusi ke Pak Prabowo? Nggak ada. Jadi kalau mereka benar-benar loyal kepada Pak Prabowo, bubarin partainya, masuk Gerindra. Oleh karena itu Pak Prabowo mulai hari ini saya akan membubarkan partai saya dan masuk ke Gerindra. Wah, Pak Prabowo tepuk tangan kan, dibubarin partainya masuk Gerindra. Habis itu dia diganti nggak jadi lagi menteri. Kan lu anak buah gua sekarang. Spekulasi. Ya udah kita sudahi gosip nanti jadi gosip pula kita kan. Sampai di sini diskusi kita dengan Bung Hensat menarik, banyak yang kita dengar dari tadi. Kami hanya berharap agar pemerintah mau mendengar semua suara-suara dari rakyat, bahkan Ya, ya pengamat seperti Bung Hensat ini atau ya katakanlah wakil rakyat seperti saya dan ratusan ribu mahasiswa yang ada di jalan beberapa minggu terakhir ini. Semuanya kepengen negara baik, persoalannya adalah apakah negara dikelola dengan baik. Tapi kami percaya Pak Prabowo akan mencari cara untuk memastikan bahwa di masa beliau negara ini hmm. tidak sampai mendapat musibah. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bung Terima Hensat. kasih.
Selamat mudik. Oh ya, Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semua yang mudik, mohon berhati-hati. Kalau sudah sampai di kampung, mohon berhemat-hemat. Pulang sehat walafiat, masih sisa duit di kantong. Oke, makasih. Sampai jumpa. Aduh,